pada saat orang nikah pun dia akan pada saat siraman dia membuat cakar ayam agar dia bisa mencari makan dan lain sebagainya. Ya, setelah dia pernikahan dia dengan batik namanya Sido Asih, Sido Mukti, Sido Luhur. Ini berkisah bagaimana dia menjadi orang yang baik, orang yang mulia dan lain sebagainya. Dan sampai suatu ketika kita meninggal pun ditutup selobok. Selobok itu menjadi lobok, menjadi antara kita dengan penciptaan kita itu menjadi lebih leluasa untuk mencapai kita dengan penciptaan. What's up yo, wadidaw kacau dulu Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini kita di episode kedua dengan Bapak Afif Syakur, seorang pengrajin batik, pengusaha batik yang sudah bergelut batik selama 30 tahun. Kita akan membahas tentang hubungan batik dengan daur hidup manusia. Ikut Papi Bayu yuk. Afif Syakur, selamat lagi Pak, ketemu lagi kita ya Pak ya. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kita ketemu lagi sama Pak Afif Syakur, ya, pengrajin batik, pengusaha batik, ya, setelah 30 tahun berkarya ya Pak ya. Terus juga kolektor kain, kita sudah jelaskan di episode sebelumnya. Terus juga penasihat Indonesian Fashion Chamber, Ketua Paguyuban Pecinta Batik Sekar Jagad, dan juga terakhir itu tadi penerima Upakarti ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi nantinya kalau berbicara soal Afif, tapi berbicara soal batik. Oke, siap. Nah, kali ini seperti yang Pak Afif bilang tadi, kita akan mendalami ya Pak ya. Batik itu apa sih sebenarnya? Terus falsafah apa yang ada di dalam batik ya Pak ya? Iya, betul. Dan hubungannya dengan kehidupan manusia mungkin pasti ya Pak ya. Oke. Siap. Kita mulai ya Pak ya. Batik itu apa sebenarnya? Ya, jadi tadi saya katakan batik itu proses. Batik itu adalah bagian dari komoditas budaya. Di batik itu bagian dari hidup manusia. Ya. Jadi seseorang lahir itu dibungkus oleh kain putih yang namanya kopoan. Dimana kopoan itu istilahnya untuk membungkus pada saat dia ada hari-hari dan lain sebagainya. Popok gitu Pak? Kopoan. Ya, kalau sekarang orang namanya popok. Oke, siap. Kopoan. Nah, dimana kain putih ini nanti ke depan ini akan dibatik untuk apabila dia cewek akan dibatik untuk diri dia. Nah, apabila dia cowok dia akan membatikkan batik ini untuk masa depannya. Nah, ini di awal orang lahir saja itu sudah diperkenalkan batik. Oh gitu. Jadi batik itu bagian dari hidup manusia. Siap. Nah, setelah orang lahir digendong pun kan dengan batik. Betul. Dan pada saat digendong, dia dengan motif kawung, ya, dia mengenalkan 4 penjuru mata angin, 4 kiblat, 5 pantel, ya. Dan apabila dia seorang petinggi atau seorang anak raja, penggendongnya itu dia disampilkan parang. Parang itu apa yang dipakai oleh leluhur orang tuanya. Jadi dia itu dekat, diselimutin, digendong dengan batik. Ini adalah bagian daripada hidup. Dan setelah dia dewasa, dia mungkin menstruasi terutama, atau kalau yang laki-laki dia sunat, dia juga akan menggunakan batik tertentu yang maknanya adalah simbol-simbol agar si pemakai menjadi mulia. Sampai dia menstruasi, akhirnya dia dipinang. Dipinang itu kita akan menggunakan batik
yang laki-laki namanya Satrio Manah. Satrio Manah. Berarti Manah. dia itu sudah bisa mencari nafkah sendiri gitu. Ya, menempatkan seseorang sebagai kekasih. Oh, siap. Ya, yang perempuan memakai kuda rantai. Berarti bahwa dia itu sudah diikat. Berarti cupit itu juga ada Pak istilahnya. Baru tahu gitu. Ada batiknya. Oke. Pada dasarnya batik itu dibuat dengan doa. Dengan doa. Ya, jadi simbol-simbol yang tertuang dalam batik itu penuh dengan doa. Seperti motif tentang semen, tentang persemaian, tentang hakikat lahir, hakikat hidup manusia agar menjadi baik, dan sampai dia meninggal mencapai moksha, menjadi orang yang bersih, orang yang suci. Itu simbol-simbol itu berada dalam sehelai kain, hingga kain itu bisa bercerita. Nah, seperti batik pun dimiliki oleh strata seseorang, ya. Jadi ada motif tertentu, adalah punya kalangan tertentu, motif ini, dan setiap keluarga boleh menciptakan batik, boleh menggunakan batik sebagai branding ataupun kondisi keluarga itu dengan simbol-simbol seperti itu. So, jadi batik itu semua orang sebenarnya boleh bikin motif sendiri gitu. Iya, dan diharapkan dan perlu diketahui orang memakai batik punya tujuan agar si pemakai menjadi mulia. Karena di dalam batik itu akan bercerita tentang hakikat hidup, tentang cita-cita, tentang apa yang akan kemudian hari dia inginkan. Jadi pada saat orang nikah pun dia akan pada saat siraman dia membuat cakar ayam agar dia bisa mencari makan dan lain sebagainya. Ya, setelah dia pernikahan dia dengan batik namanya Sido Asih, Sido Mukti, Sido Luhur. Ini berkisah bagaimana dia menjadi orang yang baik, orang yang mulia dan lain sebagainya. Dan sampai suatu ketika kita meninggal pun ditutup selobok. Selobok itu menjadi lobok, menjadi antara kita dengan penciptaan kita itu menjadi lebih leluasa untuk mencapai kita dengan penciptanya. Nah, ini semua ini diciptakan oleh leluhur-leluhur kita berupa simbol-simbol yang dituangkan dalam sehelai kain. Dan simbol-simbol itu tidak ada yang saya kepingin anak saya jadi perampok, nggak ada. Oh gitu. Iya. Simbol-simbolnya juga simbol-simbol yang bagus ya. Simbol yang bagus. Maka dari itu ciptakan atau belilah batik yang dengan simbol-simbol atau dengan makna-makna yang bagus. Dan tidak ada orang menciptakan makna yang jelek kan. Itu yang bikin unik ya makanya. Sekarang banyak kan pendokumentasi dengan motif-motif daerah ya. Terus sekarang simbol perusahaan yang dituangkan dalam batik seragamnya, simbol-simbol provinsi, ibu kota dan lain sebagainya, semua dituangkan dalam batik yang memang ini ada maknanya dan maknanya makna bagus. Nah, makna ini kan harapan. Nah, maka kenapa batik ini bagian dari hidup manusia dari lahir sampai meninggal? Karena dalam batik itu berupa harapan-harapan. Harapan itu ditanamkan dari dalam kandungan. Orang 7 bulan dia pakai, oh ini cantik nggak batiknya apa, ini kedua batiknya apa, dan lain sebagainya. Sampai istilahnya kesederhanaan, dia memakai lurik yang bagus. Ini adalah seseorang melahirkan, mempunyai anak, nanti menjadi berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa dengan kesederhanaan. Siap. Nah, misalnya gini Pak, saya cerita nih sama Pak, saya cerita saya gini, terus nanti saya pengennya nanti masa depan saya seperti ini, bla 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 bla. Bapak langsung bikin, bisa menuangkan ke batik ini yang cocok untuk kamu. Ya, kan kayak sionya apa, mata, orang pakai ada gambar mata. Terus sionya naga, dia pakai naga. Nah, naga itu tahu sebenarnya apa? Nah, dia naga api, naga apa, punya tujuan gimana. Nah, biasanya kan Hong Shui rumah kan juga seperti itu. Ada simbol tertentu untuk supaya tolak balak dan lain sebagainya. Kayak ada motif mangkolo itu supaya tolak balak. Ada simbol yang dituangkan di situ. Motif godo tentang kebesaran dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah simbol yang disampaikan. Tidak istilahnya simbolnya tidak boleh masuk terus kos gini, enggak. Orang zaman dulu itu kan menandakan memberikan pesan kan bukan lewat ucapan, tapi lewat simbol-simbol gambar. Ya,
Makanya candi-candi pun ya, sama semuanya gitu seperti ya. apa namanya Ratu Inggris, katanya Ratu Inggris itu kalau naruh tasnya sudah meleng ke sini, oh berarti dia udah bosen. Nah, itu merupakan sebenarnya simbol peletakan, simbol dia apa. Dia katanya kalau nenteng tas gini, katanya Ratu Inggris itu, oh dia berarti udah capek, udah kan, itu kan simbol. Nah, dulu zaman Pak Presiden Pak Harto itu banyak simbol-simbol yang dia sampaikan lewat gerak dan lain sebagainya. Nah, ini simbol yang disampaikan lewat bentuk desain atau pola batik. Oke, Pak. Tadi saya tertarik sama yang itu, Pak, strata. Karena kan di Jogja sendiri kan ada ya dari bawah sampai Pak Sultan sendiri ya, Pak ya. Itu motif-motif batiknya apa aja, Pak? Jadi perjalanan batik itu kita mulai perjalanan dari batik keraton. Nah, batik keraton ini bagi saya hubungannya dengan petinggi, pejabat, kan waktu itu belum merdeka ya. Nah, jadi ini menjadi satu panutan, menjadi satu center. Nah, setelah di luar keraton namanya batik saudagaran. Itu orang kaya yang kepingin batik kayak pejabatnya, tapi dia nggak boleh karena itu batik larangan. Batik keraton itu kan batik larangan. Batik saudagaran. Nah, nanti kita sendiri soal batik saudagaran. Setelah itu ada batik petani atau batik rakyat. Kan orang kayanya pakai, orang yang nggak punyanya kepingin pakai. Nah, dia meniru ya batik itu. Nah, itu namanya batik rakyat atau petani. Terus batik pengaruh asing, batik yang orang Cina di sini, orang Belanda di sini, orang Jepang di sini. Ini adalah bagian dari batik. Nah, kita membahas soal batik keraton. Nah, batik keraton ini berupa simbol-simbol ya yang dibikin oleh keraton, ya, di mana itu menandakan tokoh ataupun raja. Nah, berarti seorang raja dia akan memakai motif parang. Parang itu tentang kebesaran, tentang hakikat hidup, tentang yin dan yang, tentang kepala burung. Ada orang mengartikan macam-macam, tapi ini adalah tentang kebesaran, tentang kepemimpinan. Ya, ada orang mengatakan itu parang adalah pereng dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya maksimal di atas 12 cm hanya sultan yang pakai. Di atas 12 cm? Ya, itu hanya sultan yang pakai. Jadi apapun bahwa motif parang ini adalah yang diperuntukkan untuk raja. Nah, ini adalah satu sebagai komoditas budaya ya. Jadi kalau kita tahu makna falsafah motif parang, ya kita nggak akan mungkin memakai parang. Oh gitu. Jadi jangan sampai salah kostum. Iya. Main ke keraton pakai motif parang. Tangkep ya. Nah, ini sebenarnya etika ya. Etika tidak tertulis di luar, tapi sebagai norma. Ya, norma kita sebagai manusia menghargai itu. Dan ada motif-motif yang lain, motif-motif yang memang tentang penjuru mata angin, ya, tentang kematian, kelahiran, dan sebagainya. Nah, strata seseorang, derajat seseorang di dalam keraton itu ada motif-motif tertentu, termasuk bagaimana cara pemakaiannya. Jadi kalau di dalam keraton itu mungkin nanti tanya para ahlinya ya, oh dia pakai kainnya seperti ini, oh dia itu adalah anak raja, oh ini berarti kerabat, oh ini adalah apa, oh ini adalah abdi. Nah, ini ada simbol-simbol yang boleh, aturan-aturan yang bisa dilakukan di sini. Jadi ini bukan dalam arti pakai parang dosa, enggak. Kan semuanya ini kan seperti di dalam ABRI ya. Pangkatnya ini dia akan pakai ini, pangkatnya ini pakai ini. Jadi nggak perlu dikenalkan. Oh ini adalah siapa, nggak perlu. Jadi ini adalah aturan-aturan yang menandakan strata seseorang. Ya. Jadi kalau di dalam keraton orang pakai parang, itu pasti raja. Sama kayak jenderal bintang 4, nggak usah dikasih tahu lagi. Itu nggak perlu ya. Iya. Itu adalah strata daripada unggah-ungguh etika berbusana di dalam keraton. Dan diciptakannya etika dan diciptakannya motif atau desain itu juga berdasarkan falsafah. Tidak berdasarkan saya milih ini aja yang bagus, saya milih enggak. Ini berdasarkan falsafah yang tinggi, ada arti-artinya, arti yang tinggi, dan ini memang akhirnya dilakukan turun-menurun, dan ini menjadi bagian hidup di dalam kehidupan keraton Yogyakarta. Kebudayaan ya Pak ya. Indah kan? Jadi nanti suatu ketika kalau memang setiap orang bisa mampu menciptakan batiknya, oh itu pasti pedagang, oh itu pasti pejabat. Terus ngerti ya dari motif doang ya. Kalau semua orang Indonesia tahu ya, bisa memilih gitu kan. Siap. Ya. Oke, Pak, ini kan
apa namanya ya? Di sini ya Jogja sendiri ada namanya batik tulis nitik ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini apa sih Pak? Katanya tetap sebagai indikasi geografis Jogja. Iya. Maksudnya gimana ya Pak? Iya, iya. Jadi Menkumham itu memberikan sertifikat indikasi geografis. Indikasi geografis itu adalah produk dari satu daerah. Atas nama daerah itu produknya itu hanya dimiliki atau diproduksi oleh daerah itu. Itu kalau itu menjadi haknya daerah itu bisa mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Nah, contohnya biasanya ini untuk makanan, ya. Kayak Salah Pondok itu sudah mendapatkan indikasi geografis, ya. Apa namanya, kayak Kopi Gayo Aceh. Odading Pak yang ramai. Ya. Odading atau mana itu istilahnya brand bahwa itu komunal ya, bukan perorangan ya. Itu adalah brand komunal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, batik ini kami yang mengajukan namanya batik nitik Yogyakarta, batik tulis nitik Yogyakarta. Kita ajukan ke Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat sebagai indikasi geografis dan itu gold. Siap. Itu membanggakan sekali ya. Ini batik baru pertama dan satu-satunya. Nah, kenapa kok batik nitik ini kok dapet? Nah, ini karena sesuatu yang unik. Dari batik tulis nitik ini, cantingnya ini berbeda. Ya, cantingnya dari satu canting dibelah menjadi 4 hingga pada saat dituangkan, ini bentuknya segi 4. Oke. Nah, ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Yang ada mau Jogja, tok seluruh dunia nggak ada. Yang lain satu gitu doang ya? Satu gitu. Terus ini di batiknya itu bukan ditarik gini, bukan diseret, tapi di batiknya ditul dot semuanya. Ini di tempat lain nggak ada. Nah, ini yang mendapatkan indikasi geografis. Jadi kalau orang mengklaim, oh ini batik Pekalongan, oh ini batik Jepang, mustahil. Karena SDM-nya di sini, pembuatnya di sini, daerah penghasilnya di sini. Batik nitik punya Jogja. Iya. Sama kayak rendang punya orang Padang gitu ya. Betul. Ya, nah ini istilahnya identik. Nah, dari batiknya juga hasilnya seperti itu. Jadi batik nulis nitik kan penuh dot ya, penuh titik-titik, semua di batik tentang nitik. Nah, kita udah mendokumentasikan ada 79 macam motif yang sudah teridentifikasi, punya maknanya, punya artinya, ya. Ini bercerita tentang tumbuh-tumbuhan, tentang bunga, tentang apa. Ya kembali lagi, tentang hakikatnya sesuatu yang bisa, mulia, yang berupa doa-doa, simbol-simbol itu. Pak, saya mau nanya, saya masih bingung ya Pak ya. Kan kalau ini kan kecil ya Pak? Ya. Ini kok bisa jadi gede-gede gitu, itu gimana Pak? Disusun, titiknya disusun. Oh, bukannya ininya makin gede gitu ya? Bleber ya? Itu namanya bleber. Siap. Ya, jadi emang satu-satu, Pak? Iya, disusun satu-satu. Oh. Ini disusun satu-satu hingga membentuk satu motif atau bentuk motif. Dan ini biasanya motifnya itu tidak terus orang batik biasa kan ditarik, membuat garis, membuat lengkung. Ini nggak ada, tidak ada garis, tidak ada lengkung, pokoknya semuanya titik semuanya. Ini khusus. Dan ini sudah diakui oleh Kemenkumham. Dan ini bisa menggagalkan orang menghakikan apa, luntur semuanya karena indikasi geografis. Ini kebanggaan daripada Yogyakarta. Siap. Apa namanya? Terus Bapak bilang kan dapat haki tadi ya Pak ya. Nah, kalau sudah dapat itu Pak, apa yang diperoleh sama Jogja Pak? Oh iya, jadi manfaat setelah kita mendapatkan indikasi geografis bahwa semua produk batik nitik ini harus diproduksi di sini. Oh gitu. Iya, itu adalah brandnya sini, brandnya Jogja. Siap. Walaupun daerah penghasilnya daerah Bantul, ya. Ini adalah Jogja. Jadi orang manapun tidak boleh mengklaim ini adalah batik mereka. Mau dia bikin di Amerika sendiri, tetap aja di Jogja. Di Jogja, karena SDM-nya sini, cantingnya dari sini, ide kreatifnya dari sini. Terus kalau orang sudah punya indikasi geografis, nantinya brandnya itu harganya akan lebih bisa naik, akan bermanfaat bagi IKM kita. Karena kekhususan tadi. Iya. Nah itu tadi Pak yang Bapak bilang kemarin itu ya, bedanya batik print sama pengerjaannya satu-satu coy. Ya jadi nanti kalau ada batik mahal jangan ditawar. Betul. Siap. Oke Pak,
hubungan batik ya Pak, tadi Bapak sudah yang daur hidup sudah menjelaskan ya, Ya. Pak. Terus kalau dengan keraton sendiri tadi kan belum dijelaskan secara detail ya, baru jenis-jenis batiknya. Ya. Nah, sedangkan hubungan batik sendiri sama keraton gimana? Ya, jadi gini, keraton itu kan pusat budaya, keraton itu center. Ya, memang kita belum bisa melihat secara tertulis batik ini awalnya di mana. Di abad 18 di Candi Borobudur pun tidak ada tertulis yang bahwa itu sudah ada batik atau belum. Ya. Cuman kita lihat di relief candi ada motif-motif tertentu, motif kawung, motif nite ini yang ada di dalam motif candi. Dan ini adalah pengembangan dari seperti patola dan sebagainya. Nah, di dalam keraton ini budaya membatik ini menjadi salah satu budaya pekerjaan wanita. Ya, selain masak, masak, ya membatik. Membatik, siap. Nah, membatik ini adalah membuat simbol yang nanti akan dipakai oleh keluarga itu. Jadi setelahnya ini dia akan pakai ini, setelahnya ini. Nah, ini menjadi satu pusat budaya, pusat untuk dilihat, diedukasi. Nah, keraton ini adalah tempatnya. Maka banyak sekali motif-motif keraton yang punya falsafah tinggi, dan banyak sekali motif-motif keraton ini yang memang selain strata dari mereka, motif-motif tertentu yang tidak yang menjadi religi, menjadi tidak dipakai untuk umum, yang nantinya, dan banyak kan kegiatan keraton pada saat ada upacara gerebekan, pada saat upacara labuhan. Jadi ada batik-batik tertentu yang dilabuh yang memang batik ini tidak lazim untuk dipakai. Nah, ini batik bagian dari religi, batik bagian daripada budaya. Nah, keraton ini adalah satu-satunya tempat yang menjadi pusat daripada pengembangan batik itu. Jadi akhirnya orang kan petinggi-petinggi atau rajanya kan pakai, kan orang saudagaranya pakai. Nah, di sini menjadikan bahwa keraton menjadi panutan, menjadi satu inspirasi bagaimana batik ini bisa dijunjung tinggi. Oke, Pak, kalau sejarah batik sendiri, Pak, terciptanya gimana, Pak, awalnya? Ya, memang belum ada yang tertulis batik ini mulai kapan. Ya. Di abad 16 itu ada proses rintang warna itu kan macam-macam. Ada simbol dan lain sebagainya. Tapi di abad 17-18 ini batik ini mulai populer. Ya. Batik ini bagian daripada kegunaan pakaian. Ya. Cuman sekarang ini kan alih fungsi. Dan pakaian ini kan memang sebelum ada batik itu lurik dulu. Lurik? Ya. Oke. Setelah lurik baru dihias dengan motif-motif batik itu sendiri. Nah, berkembangnya pesat batik itu ya di abad 18. 18 itu. Ya, banyaknya negara-negara lain yang memang mereka berbudaya menggunakan batik itu sendiri, dan banyaknya kain-kain yang memang untuk upacara-upacara tertentu. Nah, ini berkembang pesat. Nah, di era zaman Soekarno, setelah kemerdekaan, nah, mungkin pertama awal dari batik kita pengaruh pengaruh India ya, patola, terus pengaruh Belanda, banyaknya motif-motif yang boketan dan lain sebagainya. Setelah itu pengaruh Cina juga, ada Megamendung dan lain sebagainya. Ya. Jadi negara lain pun juga mempengaruhi itu juga ya. Nah, pada saat zaman Soekarno itu istilah batik Indonesia. Jadi batik Solo yang diberi warna seperti batik Pekalongan. Motif-motif Pekalongan, motif-motif Jogja dibuat di Pekalongan dan lain sebagainya. Nah, ini eranya ini batik-batik zaman Soekarno. Nah, zaman Pak Harto batik buat seragam dan lain sebagainya. Nah, zaman Pak SBY ada batik SBY dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari diplomasi. Di mana batik itu bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan politik yang ada, dan batik ini bisa untuk siapa saja, kapan saja, kayak Coca-Cola. Siap, Pak. Terakhir, apa yang membuat Bapak jatuh cinta sama batik? Ya, saya berpikir batik ini bagian hidup saya. Ya, saya mengatakan karena dengan batik ini saya merasa lebih nyaman, saya bisa berkreasi, dan dengan batik ini saya merasa bisa mengekspresikan. Ya, mungkin tidak mudah untuk mencintai seni. Ya. Tapi pada saat seni menjadi bagian hidup kita, kita akan selalu menyatu dengan seni itu sendiri.
Nah, saya berharap nanti ke depan ya nggak senang batik nggak apa-apa, tapi minimal batik ini bisa dikoleksi. Dan saya yakin batik ini ke depan nantinya harganya bukan turun kok. Kolektor batik kayak batik Belanda yang zaman dulu, sekarang itu nilainya udah ratusan juta. Sudah sampai ke lelang Christie. Jadi cari batik yang bagus, dikoleksi sesuai dengan kepribadian kita. Dan saya berpikir karena batik ini bisa cerita, jadi nanti kalau punya rumah nggak usah kristal-kristal deh koleksinya. Batik aja ya. Nanti dikeluarkan, diceritakan ini tentang siap. Nah, Bapak sendiri Pak, kan kolektor nih Pak. Bocoran dong Pak. Ya. Yang termahal, yang terhebat, yang terkeren koleksi Bapak batik. Ya, jadi gini, kita mengoleksi ini karena saya buat edukasi. Jadi pada saat seorang maestro membuat batik, maestro ini punya pengaruh terhadap lingkungan kan. Ya biasanya maestro kita ini kan kalau zaman Belanda batik Belanda, zaman orang Cina batik Cina kayak Tiga Negeri dan lain sebagainya. Ya, terus zaman Jepang ya ada koleksi. Ini berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi saya biasanya mengoleksinya masterpiece-nya saya koleksi, bikinan masyarakatnya di tahun yang sama, pengaruhnya itu saya koleksi. Kalau masalah harga ini kesenangannya. Dikatakan makanya Pak, kira-kira yang gitu Pak, yang Bapak punya. Saat ini perdagangan batik antik itu paling dikatakan antik itu sudah 50 tahun ya. Itu berkisar 5 sampai 10 juta sampai 150 juta. Satu kain Pak. Satu kain. Kain Bapak sendiri juga cuma sudah segitu Pak. Itu belum 50 tahun loh Pak. Gimana 50 tahun yang akan datang? Ngeri kan? Teliti Papa Atu. Oke, Pak Afif, lagi deh Pak, pesan-pesan buat orang biar semua juga sama, cinta sama batik. Iya, mencintai itu kan tidak perlu memiliki dulu, ya, tapi rasa peduli. Nah, rasa peduli itu pertama itu ya rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu, rasa peduli. Nah, seluk-beluk daripada batik itu diketahui. Ya. Karena teknologi batiknya itu berkembang. Kalau tradisionalnya nggak dipelajari, teknologinya saja nanti tidak bisa fokus. Nah, maka dari itu, tolong kalau lewat apapun itu lihat batik. Dan saya membutuhkan desainer-desainer baru, kreatif baru yang akan membuat batik kekinian. Siap. Dan batik itu jangan berpikir itu punya Pak Lurah, itu punya Pak. Orang pakai batik Pak Lurah, gitu. Mau kondangan gitu ya Pak. Batik sebagai budaya. Jadi, batik sebagai kekinian itu boleh saja. Siap. Yang sehari-hari bisa pakai batik ya. Iya, bagus. Mantap. Oke. Itu ya Pak ya, penonton podcast Papi Bayu, nanti mungkin ada episode ketiga ya Pak. Selayang pandang soal batik Indonesia ya. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih. Thank you Pak. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며